Oke, pagi Nil. Ya, apa kabar hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Opet, sama Catherine. Kenapa? Tidak tahu alasannya. Ya, oke lah. Biarkanlah. Ah, Ricardo dari kemarin ya. Tidak masuk-masuk. Kenapa dia? Ada yang tahu? Siapa yang dekat dengan Ricardo? Si Tiffany ada enggak? Oh, ada memang Somi. Iya. Kemarin Ibu cari itu. Ya oke lah kalau gitu. Oke. Kita kembali ke kita punya channel aja ya. Di mana? Smart Open Page. Prabowo Gibran gitu ya. Prabowo Gibran terakhir ini ya. Oke. Sekarang kita bahas dulu yang mana dulu ini? Yang mana dulu? Ya, untuk USBN-nya ini. Yang mana? Pegas dulu atau mau yang apa? Yang belum apa? Pegas sama apa? Yang suhu sambungan logam udah minggu lalu sudah ya, oke ya. Pegas dengan Bernoulli ya. Iya, oke, oke, oke. Kita ke Bernoulli dulu ya nggak apa-apa. Cuma lebih enak pakai yang klasik daripada yang ini. Ya. Ya, ini yang Bernoulli punya ya. Seperti ini jadi misalnya ketinggiannya kita ambil dari sini gitu ya. Berarti ketinggian di sini itu adalah H1, lalu ketinggian di sini ini adalah H. Nah, yang ini berarti adalah H2 gitu ya. Ya, jadi di sini adalah H1, yang di sini adalah H2. Kemudian kecepatan aliran air di sini itu adalah V1, kecepatan aliran air di sini adalah V2. Tekanan di sini adalah P1, di sini adalah P2, ya. Nah, kemudian hukum Bernoulli-nya. Hukum Bernoulli, ayo. Ada yang ingat Bernoulli? Aduh, gimana kalau kamu nggak ingat? Terus itu di bagian fotokopi yang dibagi itu bagian belakang juga ada rumus-rumus loh ya. P1 ditambah apa? Rho G H1 ditambah dengan 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ya. Ini GH1 ya. Rho itu adalah massa jenis air. Jadi kalau massa jenis air kamu ingat itu sama dengan berapa? 1000 kilogram per meter pangkat 3. V itu apa? Kecepatan. H itu adalah ketinggiannya ini ya. P itu adalah tekanan. Satuan tekanan dalam apa? PA atau Pascal ya. Nah, untuk ini kalau kita mau mencari misalnya P2, berarti ini semua dipindahin ke sana. Kalau mencari selisih tekanan, berarti boleh kalau selisih tekanan ya. P1 dikurangi P2, maka rho G-nya pindah semua tuh. Jadi ini rho G langsung di sini berarti H2 dikurangi H1. Kemudian ditambah dengan 1/2 rho V2 ini pangkat 2 dikurangi dengan V1 pangkat 2. Karena ini kan sama-sama 1/2 rho nih. Ini rho G dengan rho G ya. Ini pindah sana jadi minus. Ini pindah sana juga jadi minus. Nah ini berarti mencari selisih tekanan. Nah kalau misalnya salah satu tekanan yang dicari, kalau P1 yang dicari, berarti ini rho G dikalikan H2 dikurang H1 ditambah 1/2 rho dikalikan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat, maka kita tambahkan dengan P2. Tetapi kalau P2-nya yang dicari berarti sama dengan P1 dikurangi dengan rho G kali H2 dikurangi dikurang H1 dikurangi 1/2 rho dikalikan V2 kuadrat min V1 kuadrat seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau V1-nya ditahu, caranya cari V2 itu gimana? Nah, untuk ini kan bentuknya lingkaran. Berarti ini dari ke sini adalah diameter 1, yang ini ke sini berarti adalah diameter 2. Boleh juga pakai R ya. Kita menggunakan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu adalah debitnya itu sama ya. Jadi di sini berarti A1 V1 akan sama dengan A2 V2. Jadi kalau kamu mau cari V2 berarti sama dengan A1 V1 dibagi dengan A2. Ingat A itu sama dengan apa?
di R kuadrat. Maka rumus A1V1 A2V2 boleh dirubah jadi apa? R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Atau pakai D juga boleh. Diameter D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ya, jadi ini hukum Bernoullinya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang oke. Nah, sekarang contoh soalnya yang ada di situ. Yuk, kamu cari. Cari contoh soalnya yang mana. Kecil besarnya kamu harus tahu ya. Yang mana yang kecil, yang mana besar. Ada enggak yang posisinya seperti ini tadi nih? Kecil besar. Ada gambarnya. Oh, besar kecil. Besar di mana? Di bawah. Oke, besar ada di bawah. Ya, yang di atas kecil ya. Ya dirubah ini. Oke, besar di bawah. Oke. Ini 1 atau 2 di sini? 1. Oke, ini 1 di sini 2. Ya, oke. Apa yang diketahui? A1 sama dengan 10 cm persegi. Terus V1 4 meter per sekon. Terus apa? H1. Oh, berarti ini ada ke sini ya. H1 berapa? 20 cm. Terus A2 berapa? Berapa? 5 cm persegi. Oke, terus H2 sama dengan 100 cm. Lalu tekanan pipa kecil berarti P2 ya kan, kecilnya 2 kan? Oke, sama dengan berapa? 10 apa? Kilo Pascal ya. Kilo itu berarti 10 pangkat 3 ya. Berarti yang ditanyakan pasti P1. Pada pipa besar. Ya, oke. Nah, untuk ini berarti kalian menggunakan rumus apa? P1 ditambah rho GH1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat sama dengan apa? P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Yang dicari P1, maka P1 akan sama dengan P2 ditambah rho G dikalikan dengan H2 dikurangi dengan H1 ditambah 1/2 rho dikalikan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. V2-nya kita belum tahu, kita menggunakan persamaan kontinuitas tadi. Karena diketahui A, berarti kita menggunakan A1V1 sama dengan A2V2. Nah, Ibu cerita di sini, jelasin di sini, sebagian besar anak-anak lihatnya malah ke meja. Terus gimana? Mau bisa? Lihat ke papan ya, lihat ke papan, perhatikan ke papan ya. Jangan karena direkam, kamu bisa lihat ulang lagi, lalu kamu mengabaikan. Jangan ya. Hargailah gurumu. Ya, oke. Dan teman-temanmu. Ya, kalau nggak perlu dijelasin, ibu nggak perlu jelasin, nggak apa-apa. Kamu udah tahu kan? Nggak perlu direview kan? Nah, sekarang kita cari V2. Maka untuk cari V2 gimana? Menjawab supaya kamu aktif gitu loh. Bikin senang guru kenapa sih kalau menjawab? Apa? A1V1 dibagi dengan A2. A1-nya berapa? 10 cm persegi. V1 berapa? 4 meter persegi. A2 berapa? 5 meter pangkat 2. Jadi berapa? 8. Oke, 8 meter per sekon. Itu adalah V2-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nih. P2. P2 berapa? 10 kilo paskalnya Ibu nggak tulis ya. Nanti tulis deh. KPA. Oke. Nah, sekarang rho G. Langsung dimasukin aja. Rho berapa tadi? 1000. 1000 kali G 10. Berarti berapa? 10.000. 10.000 berarti 10 pangkat 4. Oke, dikalikan. H2 berapa? 100. H1 20. 100 dikurang 20, 80 cm persegi. Berarti 10 pangkat minus, senti 10 pangkat minus 2 ya, meter. Berarti ini sudah dalam Pascal nih ya. Ditambah 1/2 rho. 1000 dibagi dengan 2. 500. Oke, dikalikan dengan V2 kuadrat berapa? 64. Kemudian dikurangi V1 kuadrat. 16. Berarti ini udah langsung dalam Pascal ya, supaya cepat sih. Jadi ini sama dengan 10 kilo Pascal ditambah 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 2.
10 pangkat 2 kali 80. 8.000 dibagi 1.000. 8. Berarti 8 kilo Pascal. Ditambah 64 kurang 16. Cepat. 48. 48 kali 5. 24400. Ya, 24400. Jadi berapa? 24400. Kalau dibuat ke Pascal, kilo Pascal bagi 1000, berarti 2,44 kilo Pascal. Ya, sekarang 10 ditambah 8. 18 tambah 2,44. 20,44 kilo Pascal. Ya, seperti itu aja. Nah, apakah ada kesalahan perhitungan atau tidak ya nanti kamu cek sendiri aja. Yang jelas jalannya seperti itu. Ini sisa matematikanya ini semua ya. Jadi fisikanya cuma sampai di sini. Oke? Bisa ya? Bisa. Jadi nanti yang keluar ya seperti ini gitu ya. Yang keluar seperti ini paling angkanya beda atau apa yang diketahui berbeda. Oke? Nah, sekarang kita masuk di bagian berikutnya yaitu pegas ya, ke pegas. Mana ini kenapa nggak bisa tambah page ya? Hah? Oh, maksimal hanya 3. Terus clear-nya gimana nih untuk meng-clear? Masa sih maksimal 3? Cekek sekali. Yang klasik punya itu 20 loh. Ya. Oke, bentar. Lagi. Loh, belum mau. Apa ini? Mana? Ayo keluar. Loh, siapa bilang maksimal 3? Loh, bisa. Ya, oke. Sekarang kita ke pegas ya. Gas, ingat di pegas itu ada rangkaian pegas paralel dan ada rangkaian pegas seri ya. Terus kalian ingat rumus daripada gaya pegas, F sama dengan apa ya? F sama dengan apa? Ya, bentar, ini enggak mau lagi. Yes. Ayo. Apa enggak mau? Jaringannya enggak bagus ya. Hujan tadi terpengaruh halilintar. Oh. Ya, jadi F sama dengan apa tadi? F sama dengan K dikalikan dengan delta X ya. Habis nakal sekali. Gak mau keluar. Loh, apa yang harus panik? Aduh. Di sini bisa lo ya. Fx lagi. Terus. Tapi buat nulis nggak mau. Tuh, gimana coba? Nggak mau. Gimana, Jen? Mana? Close whiteboard. Ulang lagi, share. Ulang. Responding. Sinyalnya. Share ulang.
Lagi jaringan ya. Ya, Periko. Yuk, sambil ngerjain ya, sambil ngerjain. Oke, wait. Oh. Kamu dari mana, Periko? Jelek jadinya. Oke. Ya, oke bisa ya. Ya, untuk pegas ya, ingat ya. Kan langsung ke rangkaian pegas. Konstanta pegasnya adalah K. Rumus gaya pegas F sama dengan apa? K dikalikan dengan delta X. Nah, sehingga dari sini kalau kita cari delta X berarti sama dengan apa? F dibagi dengan K ya, ingat ya. Nah, sekarang untuk yang pegas tersusun seri. Ini adalah K1, ini K2, lalu ini ada gayanya berarti F-nya ini akan sama dengan M dikalikan G ya. Nah sekarang, apakah gaya yang bekerja pada pegas 1 dan pegas 2 itu sama? Sama enggak? Pegas 1 ditarik oleh siapa? Oleh siapa? F. Pegas 2 ditarik oleh siapa? Oleh F. Berarti sama enggak? Sama. Jadi di sini adalah F1 akan sama dengan F2. Sekarang pertambahan panjang pegas 1 dan pertambahan panjang pegas 2 sama pertambahan panjang pegas seluruh hubungannya apa? Jadi kalau kita mau cari pertambahan pegas panjang seluruhnya delta X-nya berarti sama dengan apa? Delta X1 oke ditambah dengan delta X2 kan ada 2 nih ya. Ya berarti delta X1 tambah delta X2. Rumusnya delta X apa? F per K. Ini kan yang bersama-sama nih ya, yang bersama-sama. Berarti ini adalah F dibagi dengan K karena tersusun seri. Kita pakai KS gitu ya, K seri. Jadi kalau delta X1 berarti sama dengan F1 dibagi dengan K1. Delta X2 berarti sama dengan F2 dibagi dengan K2. Tetapi F1 dan F2 itu kan sama-sama F. Berarti boleh dikeluarin dong, boleh enggak? Boleh ya, maka ini F dikalikan dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, F-nya boleh dicoret? Boleh. Jadi 1 per K seri akan sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, ini kenapa? Cari pegas pengganti yang tersusun seri itu kita harus cari 1 pernya ya karena ini. Dijelasin nggak kelas 11? Nah, lupa. Udah lupakan aja. Ya. Nah, sekarang yang ini. Kalau paralel, paralel gimana paralel? Ini juga ditarik dengan gaya F. Di sini adalah K1, di sini adalah K2. Kalau ini tergandeng ini, ditarik satu kali ini, ya, satu kali. Delta X1 dengan delta X2-nya sama atau berbeda? Sama. Oke, berarti delta X1 akan sama dengan delta X2. Ya. Nah, ini gayanya ini ditarik gaya F, lalu yang bekerja di K1 dan K2, apakah sama besar dengan F? Sekarang, kamu pernah diinjak gajah enggak? Atau sekarang berdiri deh, kamu berhadap-hadapan. Baku injak, pertama injak dengan kedua kaki, kemudian berikutnya injak dengan satu kaki. Nanti gantian injaknya gitu loh. Nah, bagaimana? Kalau misalnya si Frey ya berdiri sini, kemudian Neville berhadapan juga. Lalu kakinya Neville diinjak dua-dua sama kakinya Frey, barengan gitu. Dengan diinjak sama satu kakinya Frey saja. Neville lebih suka yang mana? Pasti enggak suka dua-duanya kan? Lebih sakit yang mana? Waktu diinjak satu kaki atau diinjak dua kaki? Hah? Dua kaki. Iya, diinjak dua kaki lebih sakit daripada diinjak satu kaki. Nah, kalau gitu kita injak dia pakai satu kaki, susun-susun gitu. Atau dengan kursi deh. Ya. Nah, sekarang masa dengan dua kaki kamu rasa lebih sakit dibandingkan dengan satu kaki? Ah, gini. Loh, dengan satu kaki maksudnya kan ini hanya satu saja kakinya gitu ya. Ya, satu saja kakinya. Nah, kalau dua kaki
Berarti berat badannya gimana? Hah? Kok seimbang? Bukan masalah seimbangnya. Sekarang gini, kursi ini. Kursi itu ada berapa kaki? 4. Kamu duduk di kursi dengan 4 kaki, ya, dengan keempat kakinya, sama kamu bikin kursi goyang hanya dengan 1 kaki saja. Yang mana lebih merusak lantai? Yang 1 kaki. Kenapa bisa lebih merusak lantai? Hah? Kenapa? Hah? Tekanannya lebih besar dengan 1 kaki. Hanya ditaruh di satu sumbu aja, ditahan oleh 1 kaki, ya. Berarti dia memberikan gaya lebih besar, ya, kepada lantainya dengan tekanan yang lebih besar itu karena cuma 1. Tetapi kalau 4 kaki berarti berat badanmu dibagi jadi berapa? 4, ya, dibagi menjadi 4, ya. Jadi hubungannya ini apa? Kalau ini ada pegas tergandeng rata gini ya, dikasih gaya F, maka F ini apakah yang bekerja di pegas 1 itu sebesar F, di pegas 2 sebesar F? Sama besarnya dengan F, berarti sama aja besarnya dengan ini tadi. Kalau misalnya adalah 100 Newton di sini, berarti di sini 100, sini 100. Lalu kalau di sini 100 Newton juga, lalu yang bekerja di sini 100, di sini 100 juga? Tidak. Kenapa? 50-50 terbagi 2 ya. Kalau gitu maka hubungannya antara F1 dan F2 apa? F sama dengan F1 ditambah dengan F2. Belum tentu juga 50-50. Kalau konstanta pegasnya sama, iya betul 50-50. Tapi kalau konstantanya pegas berbeda ya akan berbeda ya. Nah, sekarang rumus daripada F itu apa? K dikalikan dengan delta X. Oke, berarti ini K kali delta X. Delta X-nya adalah delta X yang K-nya K paralel ya. Jadi di sini berarti sama dengan F1 dikali K1 dikalikan dengan delta X1 ditambah dengan K2 dikalikan dengan delta X2. Ya. Nah, sekarang delta X1 dengan delta X2 sama enggak? Sama. Jadi kita samakan aja dengan delta X ya. Sama-sama. Jadi kita ganti delta X ganti delta X. Berarti K paralel dikalikan dengan delta X akan sama dengan delta X dikalikan dengan K1 ditambah dengan K2. Delta X-nya boleh dicoret? Boleh. Berarti K paralel sama dengan apa? K1 ditambah dengan K2 ya. Jadi nanti kalau ada adik kelasmu tanya, kenapa pegas paralel untuk mencari pegas penggantinya atau K totalnya sama dengan K1 ditambah K2, lalu kalau seri sama dengan 1 K1 ditambah 1 per K2. Ya, kamu bisa menjelaskan karena ini. Biasanya sih kalau guru-guru menjelaskan itu tidak suka menjelaskan sampai serinci itu. Ya, kalau pegas paralel ya, kamu ingat ya, untuk rangkaian seri hambatan, ada yang seperti itu juga. Bahwa K paralel sama dengan K1 tambah K2. Kalau seri sama aja seperti hambatan yang tersusun paralel, 1 per dulu dicari. Biasanya seperti itu biasanya. Ya. Ya. Oke, tapi yang ada di sana itu tidak terjadi di sini. Gitu ya. Di sini lebih hebat, itu ya, Sion hebat memang. Ya. Ya, oke. Sekarang kalau rangkaiannya tersambung-sambung loh. Kamu mau cari yang rangkaian yang mana coba? Lihat aja situ. Yang mana? Rangkaian yang mana? Dipegas itu. Terserah. Atau Ibu mau bikinkan rangkaian yang baru? Boleh, nggak apa-apa. Sama sekali sih. Ini Ibu bikinkan lagi yang baru. Seperti ini. Oh, tambahin lagi ya. Seperti ini. Lalu ini ada gaya F gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Ini ada K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8. Oke. Nah, kalau ada rangkaian seperti ini, berarti kalian harus menyelesaikan dulu yang lebih dari 1. Ini di cabang ini ya. Kita sebut aja KS. Berarti K23 ya boleh nggak apa-apa lah. K23 ya. K seri 1 ya. K23. Berarti di sini apa? Sama dengan K2 dikalikan K3 dibagi dengan K2 ditambah dengan K3. Semuanya konstanta pegasnya sama K gitu ya. Ini rumus hanya boleh dipakai kalau 2 yang tersusun seri. Kalau lebih dari 2 kalian tetap harus menggunakan 1 per ya. Maka yang ini sama dengan apa? K kali K dibagi dengan K ditambah K. Sama dengan
K dibagi dengan 2 atau 1/2 K ya. Nah, sekarang berikutnya yang ini nih. Ini paralel nih. Berarti ini adalah K567. Paralel berarti dijumlahkan aja. Berarti K5 ditambah K6 ditambah dengan K7 atau sama dengan 3K. Berikutnya ini. Ya, yang ini. Ini tadi K23, ini K1, ini K4. Berarti ini K1, 2, 3, 4. Maka ini sama dengan K1 ditambah dengan K23 ditambah dengan K4. Maka ini sama dengan K ditambah dengan K/2 ditambah dengan K. Berarti berapa? 5/2. Oke, 5/2K ya. Atau 21/2 ya, 5/2K. Ya. Oke, nah sekarang berikutnya lanjutnya kan sudah tersusun secara seri semua nih ya, tersusun secara seri. Jadi K totalnya ini kita harus cari 1 per. Maka sama dengan 1 per apa? K 567 ditambah 1 per K 1 2 3 4 ini ditambah 1 per K 8 ya. Nah, 567 berapa? 3K ya. 1 per 3K ditambah dengan 1 per 5/2K ditambah 1 per K. Atau 5 dengan 3. Kamu pakai penyebut berapa? 15 ya. Berarti di sini sama dengan 5 ya. 2-nya naik kali 3 berarti 6 ditambah 15. Ayo. Per berapa? 15K ya, per 15K. 5 tambah 6 11 tambah 15 26. Oke ya. Berarti sama dengan tadi 1 per K total sama dengan berapa? 26 per 15K. Maka K totalnya sama dengan 15 per 26K. Anggaplah nilai dari K sama dengan 260 Newton per meter. Nah, supaya gampang toh, berarti di sini 15 per 26 kali 260 Newton per meter. Sama dengan berapa? 150 Newton per meter. Anggaplah gaya yang bekerja masanya sama dengan misalnya 30 kg. Berarti F-nya berapa? M kali G ya, ingat ya. Berarti 30 kg dikalikan dengan 10 Newton per kilogram sama saja dengan 300 Newton. Lalu yang ditanyakan adalah energi. E itu sama dengan 1/2 K delta X pangkat 2. K-nya ini adalah K total. Ingat, nggak perlu kamu cari delta X-nya dulu, nggak apa-apa. Nah, kita kan tahu rumusnya delta X sama dengan apa? F dibagi dengan K kan, pangkat 2 kan? Nah, berarti ini boleh dirubah dong. Jadi apa? F kuadrat per K. Nah, setelah itu tinggal kamu kan masuk 1/2. F-nya berapa? 300 kan? Kali 300. Dibagi dengan K totalnya berapa? 150. Ini coret dengan ini? 2. Coret dengan ini? Habis. Sisa? Ya, 300 Joule. Seperti itu aja. Itu tentang ngegas. Ya. Oke, bisa? Ya, bisa lah. Ya. Nah, sekarang apa lagi yang mau kalian review? Hah? Arus arah apa mikroskop? Loh, mikroskop minggu lalu udah mah? Udah mikroskop kan? Ada kan? Iya, jangan diulang lagi. Yang kelas 1 sampai kelas 2 itu kamu belajar dari situ. Terus habis itu nanti kamu belajar lagi untuk yang kelas 12. Sekarang bagian kelas 12 yang mau direview yang mana? Kamu ingat untuk yang listrik statis, hati-hati yang ini ya. Kalau misalnya di sini anggaplah ini Q1-nya sama dengan misalnya berapa ya? 36 mikrokolom lah. Lalu Q2-nya misalnya sama dengan berapa? 36, 36, 81 ya boleh 81 mikrokolom. 6 tambah 9 berapa? 15 ya, 15 ya udah. Ini jaraknya antar dua muatan misalnya sama dengan 120 cm. Lalu F di sini atau kuat medannya sama dengan 0. F-nya sama dengan 0 di titik ini. Ya, di titik muatan uji nih Q-nya ya, muatan uji di sini. Sama dengan 0. Nah, ditanyakan berapakah jarak dari muatan pertama X-nya? Gimana cara carinya? Ini sebut Q1, ini Q2, ini sebut aja Q3 gitu ya boleh. Maka apa? F
31 sama dengan apa? F32. Jadi ini K, Q3, Q1 dibagi dengan R31 kuadrat sama dengan apa? K, Q3, Q2 dibagi dengan R berapa? 32 kuadrat. Kalau ini X, ya berarti ini Q3-nya kan hilang nih, ya. Q3 hilang, K-nya juga hilang. Berarti di sini adalah Q1 dibagi dengan X kuadrat. Sama dengan apa? Q2 dibagi berapa? 120 dikurangi dengan X. Ibu nggak kasih masuk satuannya ya. Nah ini sisa ini pindahkan tuh. Berarti Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan X dibagi 120 dikurangi dengan X. Ini kan pangkat 2. Maka kamu pakai akar. Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan X dikurangi, dibagi 120 cm dikurangi dengan X. Q1-nya berapa? 36. Q2-nya berapa? 81 sama dengan X dibagi 120 dikurangi dengan X. Akar 36, akar 81, 9. Berarti berapa? 6/9 ya. Sama dengan tadi X dibagi 120 cm dikurangi dengan X. Ini boleh disederhanakan? Jadi berapa? 2/3 sama dengan X dibagi 120 cm dikurangi dengan X. Pindah tempat ya. Berarti 240 cm dikurangi dengan 2X sama dengan apa? 3X. Ini tinggal pindah sana. Maka 240 cm sama dengan berapa? 5X. Maka X sama dengan berapa? 48 cm. Oh, berarti muatan 3 harus terletak pada jarak 48 cm dari muatan pertama atau pada berapa? 120 dikurangi 48. Sama dengan berapa? 72 cm atau pada jarak 72 cm dari muatan yang kedua. Seperti itu ya. Ingat kembali. Ingat rumusnya kuat medan E sama dengan apa? K Q per R kuadrat. Potensial V sama dengan apa? K Q per R ya. Kuat medan pada muatan positif itu arahnya ke luar. Kalau pada muatan negatif arahnya masuk ya. Jangan sampai lupa ya. Oke, itu tentang listrik statis ya. Masih ada lagi rangkaian kapasitor. Jangan lupa ya rangkaian kapasitor. Yuk. Keluar juga rangkaian kapasitor ya. Jadi listrik statisnya itu rangkaian kapasitornya juga keluar ya. Nah, ini ingat ya. Jangan lupa ya. Oh, misalnya gini. Seperti ini gitu ya. Ada C1, ada C1, ada C2, ada C3, ada C4, ada C5 gitu ya. C3-nya misal ini misalnya 5 mikrofarad, kemudian 20 mikrofarad. 5 20 berapa? 4 ya. 4 di sini ya sama dengan 8 mikrofarad lah, nggak apa-apa. Di sini 4 mikrofarad, kemudian ini 6 mikrofarad gitu. Mau dicari berapakah energi totalnya misalnya. Ini dihubungkan dengan beda potensial misalnya sama dengan 20 volt gitu ya. Boleh. Nah, sekarang C45 berapa? Jalan cepat. 5 kali 20 dibagi 5 tambah 20. 4 mikrofarad. Kemudian anggaplah di sini adalah A, ini B, dah. AB. Berarti CAB. Paralel 4 dengan 8 berapa? 12 mikrofarad. Totalnya itu adalah serinya. Ya, di 1 per C total itu sama dengan 1/4 mikrofarad ditambah 1/6 mikrofarad ditambah dengan 1/12 mikrofarad. Oke? 4. Berarti per berapa? Di sini per 12 jadi 3 kan? 6. 2. Berarti tambah 2 tambah 1 per 12 mikrofarad. Oh, cantik ternyata angkanya. Berarti berapa? 1/2 mikrofarad. Kalau begitu maka C totalnya sama dengan berapa? 2 mikrofarad. Oke ya. C total 2 mikrofarad. C total sama dengan 2 mikrofarad. Tadi V-nya berapa? 20 volt ya. Kalau cari W sama dengan apa? Energi?
1/2 CV kuadrat. Jangan lupa. Berarti 1/2 dikalikan 2, 10 pangkat atau mikro boleh, nggak apa-apa. Mikrofarad dikalikan dengan 20 kali 20. Coret ini berapa? Habis ya. 20 kali 20, 400. Di sini ada volt. Berarti mikrojoule. Ya. Itu kalau cari di situ. Nah, sekarang pertanyaannya misalnya kalau yang dicarinya itu adalah di yang AB itu tadi C berapa itu? 1, 2, 3, 4 ya. Salah satunya gitu. Berarti kalian harus cari VAB-nya dulu. Cari VAB. Ya. VAB berarti kamu harus cari Q total dulu ya. Itu sama saja dengan Q total dibagi CAB. Q totalnya gimana? Q itu kan sama dengan apa? C dikalikan V kan? Berarti 2 mikrofarad dikalikan dengan 20 volt sama dengan 40 mikrokolom ya, mikrokolom. Nah, berarti ini sama dengan 40 mikrokolom. Tadi C totalnya berapa? 12 ya. Dibagi 12 mikrofarad. Berarti ini dalam volt. Nah, setelah itu kalau VAB-nya udah dapat, kalian cari misalnya mana tadi rangkaiannya ada di kalau ke page sebelumnya gimana? Ini page berapa? Oh ini ya. Ini. Di C3. C3 berapa? 8 mikrofarad ya, 8 mikrofarad. 8 mikrofarad. Berarti kalau misalnya dicarinya itu adalah W3, berarti kita menggunakan 1/2 CV kuadrat. V-nya kan sama, nggak ada masalah. Jadi sama dengan 1/2 C3 di sini. V-nya adalah VAB. Berarti 1/3 dikalikan 8 mikrofarad dikalikan dengan berapa? 40/12 kali 40/12. Seperti itu aja ya. Jadi kamu tinggal coret. Nanti dapat. Ya, seperti itu. Jangan lupa. Oke, rangkaian kapasitor udah. Terus apa lagi ya? Ya, jadi keluar itu rangkaian kapasitor ya. Kapasitor 1. Jadi arus arah itu yang 2 loop ya. 2 loop. Kemudian hukum kolom ya. 1 nomor, kapasitor 1 nomor, kapasitor. Terus habis dari kapasitor apa ya? Oh, induksi magnet ya, induksi magnet B. B-nya pada bisa kawat lurus, kawat melingkar atau apa namanya kawat toroida atau solenoida ya itu. B 1 nomor. Kemudian gaya Lorentz juga 1 nomor. Kemudian induksi kamu ingat yang ini ya. Nah, ini ada hambatan, terus ini ada kawat gitu ya, yang bergerak gitu ke sana. Ya, kemudian gaya Lorentz yang ini kamu ingat kembali, ya, itu sudah keluar. Yang ini keluar. Terus relativitas keluar, ya, relativitas keluar. Ingat relativitas kalau cari VAB sama dengan apa? VA dikalikan dengan VA ditambah VB dibagi 1 ditambah VA VB dibagi C pangkat 2. Gamma sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kalau V-nya sama dengan 0,6 C, berarti gamanya berapa? 1/0,8 berarti sama dengan 5/4. Itu hafalin ya. Kalau V-nya sama dengan 0,8, berarti gamanya sama dengan berapa? 5/3. Lalu kalau cari panjang relativistik berarti sama dengan panjang ini dibagi dengan gamma ya. Kalau massa relativistik sama dengan massa diam dikali gamma. Kalau delta T ya, delta T itu periode ya, ini berarti lebih lama, ingat ya. Berarti sama dengan delta T0 dikali dengan gamma. Tetapi kalau umur relativistik sama dengan T0 dibagi dengan gamma karena dia lebih pendek umurnya ya. Itu tentang itu. Kemudian apa lagi ya? Relativitas. Apa lagi sih? Berikutnya gelombang. Oh iya, itu lupa tuh gelombang loh. Gelombang itu keluar itu. Difraksi.
Kayaknya sih, kayaknya keluar. Kayaknya enggak juga, Ibu lupa itu. Ngomongnya lupakanlah satu nomor, biar salah satu nomor nggak apa-apa gitu ya. Coba kamu ingat aja itu apa? Delta lambda itu loh. Delta Y sama dengan L dikali lambda dibagi dengan 2D itu aja. L kali lambda dibagi dengan L kali lambda dibagi dengan 2D. Iya atau iya? Iya, cocok. L kali lambda dibagi dengan 2D. Itu kan yang ini nih, yang terang gelap itu loh. Ada terang, gelap. Jadi jarak antara terang dan gelap yang berturutan itu adalah delta Y. Ya. Jadi kalau dari misalnya terang 1 menuju ke terang gelap, terang 2, berarti ini. Ya. Ini gelap 1, terang 2, gelap 2. Jadi kalau jarak antara terang 1 dengan terang 2 berarti 2 delta Y. Ya. 2 delta Y. Jadi ini ya. Nah, terus apa lagi ya? Itu apa? Heksadesimal. Heksadesimal juga keluar itu. Pokoknya kamu pelajari soal semester lah. Semester genap sama semester ganjil itu aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya udah sampai sini dulu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Hah? Bagi soal semester. Soal semesternya. Oke, tunggu Ibu lihat ya. Bentar. Bentar. Ini pause dulu ya.